Baik, teman-teman, welcome back to my channel di Crypto Warrior. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita berinvestasi di cryptocurrency ya untuk pemula. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior. Oke, kalian bisa scroll sendiri di sini udah ada beberapa token dan koin micin lainnya yang sudah saya upload dan kalian bisa riset mandiri juga ya, not financial advice. Kalian bisa searching di mana coin market cap apa ranknya. Kalau kalian mau terperinci kalian bisa lihat ke sini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya. Bagaimana cara kita mulai atau start di cryptocurrency yang investasi. Jadi cryptocurrency itu kayak sejenis currency mata uang ya, mata uang ataupun token gitu ya. Jadi dia digital currency seperti Bitcoin, Ethereum dan altcoin lainnya. Oke, yang pertama kalian harus punya toko kripto. Kenapa saya rekomendasikan toko kripto? Karena di situ fee-nya itu terbilang sangat murah dibandingkan dengan Indodax ya. Karena Indodax itu mungkin fee-nya itu triple dari toko kripto ya. Kalian bisa compare sendiri. Jadi kalau di Indodax itu kalau buat kalian besok udah terjun ke shitcoin itu Indodax sudah useless ya, atau apa sebenarnya udah buat investasi long term aja. Kalian nggak bisa transfer dari Indodax ke mana ke exchanger lain. Bisa transfer, cuma kan fee-nya itu kan kalian mikir sayang gitu kan, jadi mending pakai toko kripto. Nah, setelah kalian pakai toko kripto, nanti kalian pasti ada keinginan pengen cari-cari koin-koin yang berfundamental ataupun koin micin yang banyak komunitasnya. Kalian bisa nanti di sini ada Trust Wallet, kalian bisa trading di PancakeSwap, ada di Gate.io. Di situ tiap harinya banyak koin-koin micin yang di listing. Terus nanti ada Hotbit, ada Kucoin, banyak lagi nanti kalian kalau udah interesting ya. Oke, yang pertama saya bahas adalah toko kripto ya buat pemula. Nah, kita buka toko kriptonya itu sendiri. Nah, di sini sangat enak ya. Di sini ada compare-nya, ada USDT. Kita bisa lihat di sini fiat pasarnya. Oke, kita pasar. Nah, di sini ada keterangan nih. Nah, di sini ada keterangan nih. Favorit, di sini ada fiat, di sini ada USDT. Kalian bisa beli pakai USDT juga, pakai IDR juga bisa nih, yang ada compare-nya IDR kayak Cardano, kayak Algo, Alice, BNB, BTC gitu kan, kayak Dogecoin, dia udah compare-nya pakai IDR. Cuma kan beberapa aja, nggak semuanya. Tapi yang banyak itu biasanya di USDT. Kalian compare sama USDT, kalian bisa lihat sendiri di sini banyak ya yang compare USDT. Nah, seperti itu. Tapi sebelum itu kalian harus deposit. Kalau deposit itu sebenarnya mudah ya teman-teman ya. Kalian bisa pergi ke dompet. Nah, di sini kan ada tuh menu storan nih, ada menu storan. Kalian klik sini menu storan. Nah, di sini ada keterangannya, ada kripto, mana ya ini? Ada kripto, ada IDR. Soalnya kita kan mau deposit pakai IDR tuh. Kita klik IDR. Nah, ini ada BIDR. Nah, seperti itu, dan kalian bisa lihat sendiri di sini ada dana tujuan nih, dana tujuan. Kita bisa top up pakai Permata, Banks atau GoPay, terus ada Mandiri ya. Kemarin saya lihat di sini ada Shopee, kenapa sekarang di remove lagi gitu kan. Tapi lebih enak itu pakai GoPay ya, atau kalian udah punya Mandiri Bank ya lebih enak, lebih cepet. Pakai Permata Bank juga lebih enak, lebih cepet gitu kan. Kalau GoPay dia agak sedikit nunggu ya, sekitar 5 menitan baru dikredit di toko kripto. Kalian pasti tahu buat transfernya nanti kan di sini ada nama kalian gitu, virtual akun apa gitu. Mudah aja kok ya kalau buat deposit ke toko kripto. Nah, setelah udah ke mana, udah punya saldo BIDR, ini kan saldonya BIDR nih 2500, karena saya kebanyakan nggak nyimpen di sini. Di sini tuh cuma penarikan aja. Saya biasanya tuh nyimpennya di Binance, di Gate.io, di PancakeSwap. Nah, nanti ketika saya udah profitnya maksimal, saya akan tarik lewat exchanger mana toko kripto gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya mudah ya teman-teman, ketika kita mau investasi. Kalau kalian buat pemula itu investasi yang fundamentalnya bagus ya, fundamentalnya bagus ya. Tapi kalau kalian mau investasi yang sebenarnya high risk high return itu di shitcoin, biasanya seperti itu. Tapi sarannya kalau buat pemula itu jangan dulu ke shitcoin, karena itu volatilnya sangat bagus banget ya. Sangat ngeri, soalnya kan dia
kayak pump indam. Jadi dia ngepump terus kita didam gitu kan. Jadi kan ngeri. Mending di yang koin-koin bagus itu kayak Cardano, BNB, terus ada IoTech nggak belum ada di sini. Masih banyak lah kok yang masih under value di bawah $1. Kalian juga bisa search di sini ya, Bitcoin, BTT, Chills, Koti, CRV, dan masih banyak lagi ya koin-koin yang kalian bisa. Polkadot saya juga megang. Dan ini IoTech ya. IoTech ini kayak saya udah profit maksimal di sini dan saya sudah take profit dan di situ saldo utama saya biarkan sampai ke reach ke target saya itu $10 di IoTech. Nanti akan saya take profit semuanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah dan simple ketika kita mau investasi di cryptocurrency. Yang penting itu ada keinginan ya teman-teman. Ada keinginan yang pastikan uang dingin ya. Soalnya kalau pemula itu dulu biasanya kayak gini nih. Wah, saya masukin 1 juta baru minus 100 aja udah ketar-ketir gitu, panik gitu kan, kok ini minus gitu kan. Sama teman-teman, dulu saya juga seperti itu. Saya mulai itu sampai 1 juta dulu, kok minusnya sehari kok bisa sampai 100 gitu kan. Ini kalau sampai sebulan ini mungkin habis uang saya kan, saya mikirnya seperti itu. Nah, saya akan jelaskan lagi ya teman-teman, kan ketika kalian berinvestasi di cryptocurrency ya yang beresiko ini, sebenarnya itu apalagi kita investasi di spot ya, bukan di future ya. Ini kan kita berinvestasi nih, tidak akan hilang uang kalian selama project itu masih ada, selama kalian masih hold koin itu. Cuma nilai dari koin tersebut itu berkurang ya. Bukan berarti uang kita hangus, itu cuma kayak floating loss gitu kan. Misalkan ya, ini saya beri contoh. Kalian beli di area sini nih, ini di pucuk. Nah, ketika kalian beli di pucuk, nah marketnya itu turun. Nah, itu membuktikan kita masih floating tuh, masih floating loss. Nggak apa-apa, nggak usah panik ya teman-teman, karena itu udah hal wajar ya. Nggak mungkin selamanya market itu up, dan nggak mungkin market itu down, dan nggak mungkin selamanya juga market sideways. Jadi kalian harus perhatikan itu, jangan pernah panik ketika market lagi koreksi, itu udah hal yang wajar. Tapi emang pemula itu emang kayak tekanannya itu gimana gitu, 100.000 aja, aduh sayang kenapa bisa minus 100.000, cut loss ya, cut loss. Nah itu ya teman-teman ya yang perlu kalian investasi. Kalau investasi itu kan long term, kalian tunggu hasilnya itu ketika mungkin 1 tahun, 2 tahun. Kalian gak akan rugi investasi di cryptocurrency, saya yakinkan ya. Soalnya saya udah riset sendiri itu harga itu akan naik by the by gitu kan. Tahun per tahun dia akan naik, saya yakin ya. Yang penting kalian sabar, uangnya nggak kepakai, itu uang dingin, kalian akan menang ya. Kalau kalian akan win, kalian akan berhasil. Tidak berhasil di cryptocurrency kalau kalian bisa menahan emosi, menahan kesabaran. Itu aja prinsip saya seperti itu teman-teman. Saya akan sabar menunggu harga yang tepat untuk buat take profit, dan saya akan biarkan itu kan. Yang pastinya kalau buat kita nih investasi, kalau kalian nggak ada budget buat per bulannya mau investasi, kalian harus bisa mengatur uang yang ada di di cryptocurrency itu. Jadi ketika market atau misalkan kalian udah profit 100% aja udah, misalkan kalian 1 juta kalian dapat profit 100%, berarti 2 juta uang kalian. Nah, 1 jutanya itu kalian keep it, maksudnya kalian simpan di token atau koin yang sudah menghasilkan 1 juta itu, dan kalian ambil 1 jutanya, cari koin lagi yang berfundamental ataupun yang bisa explore ke depannya, itu harganya meroket cepet gitu ya. Seperti itu. Jadi kan kita ada modal gitu, nggak setiap hari. Sebenarnya bagus aja sebenarnya kalau kalian bisa ngatur kayak gitu. Kalaupun kalian ada budget sebulan, mau invest sebulan, malah bagus lagi gitu kan. Jadi kan average gitu, kalian punya banyak koin. Seperti itu ya teman-teman kesimpulannya. Jadi investasi di cryptocurrency itu nggak ada ruginya kalau kalian bisa menahan hawa nafsu, menahan kesabaran. Jangan pernah beranggapan pengen cepet kaya di cryptocurrency ya, karena ini banyak sekali yang menanyakan hal-hal ini. Saya mau kaya cepet ini di 1 bulan ataupun 2. Jangan ya, saya tidak merekomendasikan berinvestasi di cryptocurrency kalau kalian pengen cepet kaya. Kalau kalian pengen cepet kaya, kerja ya. Orang namanya investasi itu kan buat kedepannya, buat kita freedom, atau kita buat menuai hasilnya itu di
5 tahun ke depan kah gitu kan. Jadi kita bersusah-susah sekarang aja dulu gitu kan ya. Video ini akan membuktikan kita nanti ke 5 atau 3 tahun yang akan datang ya. Pastikan ini kalian. Oke, seperti itu teman-teman ya, mudah ya. Pastikan uangnya itu emang uang-uang bener nganggur, uang dingin, uang dingin lah pokoknya ya. Jangan sampai itu uang dapur, uang minjem sama temen, aku pinjem uangnya mau investasi ke sini, besok sebulan saya kasih kamu deh langsung gitu kan. Jangan ya. Ini uang-uang bener dingin, uang nganggur, uang yang bener dianggurin. Nah, setelah itu nanti kalian kalau udah interesting, kalian udah apal ini apa sistem kerjanya, apa kripto itu gimana, bagaimana cara kalian mengirim uang dari exchanger lain ke exchanger gitu. Akan misalkan kalian mau ngirim ke Binance gitu kan, bisa kalian pakai toko kripto. Kalian mau ngirim ke Kucoin, bisa pakai toko kripto. Semuanya itu possible ya teman-teman, semuanya itu mungkin dan bisa ya. Kalian bisa pakai TRX, apa pakai ZIL, atau kalian bisa pakai USDT, misalkan kayak gini kan. Kalau kalian mau pakai TR kan itu kan murah tuh, pakai TRX. Ini sebenarnya masih tingkat lanjut lagi ya, masih kita bahas kalau kalian sudah mudeng atau sudah paham gitu ya di cryptocurrency apa pekerjaan. Jadi ini kalau kita kirim pakai TRX, dia akan bekerja pakai blockchain, bukan pakai bank to bank gitu, bukan P2P. Jadi blockchainnya yang mengirim ya. Seperti itu teman-teman. Nanti kalian akan bakalan tahu, kalian riset sendiri apa sih cryptocurrency itu, apa sih kelebihan dan kekurangannya ya. Pastikan lagi, saya selalu ingatkan ya, disclaimer ya, jangan terlalu berambisi pengen cepat kayak ini. Yang selalu saya ingatkan ke teman-teman di sini, teman-teman saya yang di Maldives itu kan sekarang dia mulai berinvestasi di cryptocurrency tuh. Waktu saya ngajak mereka gitu, ayo berinvestasi, nanti kalian akan gini-gini. Tapi saya nggak akan pernah mengajarkan kalian pengen cepet kaya. Ini cuma investasi gitu kan, disclaimer gitu kan. Cuma kan di sini kan kendalanya kan, di sini di Maldives ini kan kayak negara Islam tuh, nggak ada exchanger. Belum ada sih, mungkin kedepannya gue dengar-dengar dari temen itu dia akan akan membuka exchanger cryptocurrency seperti negara-negara yang lain gitu. Jadinya di sini kesulitannya buat kita bermain di cryptocurrency, khususnya orang lokal itu dia masih sulit gitu kan. Dia harus pakai Binance gitu kan. Nanti mau kirim transfernya dia harus melalui saya dulu, habis itu saya transfer gitu kan. Ya, jadi masih opposite gitu kan. Tapi sebagian mereka udah paham dan sudah saya educate di sini ya. Jadi cryptocurrency itu tidak menutup kemungkinan di tahun 5 tahun ke depan dia akan merajai dunia ya. Saya yakin itu, soalnya saya udah sedikit-sedikit belajar dari cryptocurrency. Kalian bisa lihat sendiri, Bitcoin udah berapa tahun yang lalu dia harganya 14.000 dan sekarang dia udah nyampe ke all time high-nya terbaru itu 980 sekian dan udah hampir tebus 1 miliar dan sekarang dia mengalami koreksi ya. Ini ya IOTech USDT, saya akan kasih kalian contoh ya. Kalau saya udah investasi di IOTech gitu kan, jadi saya sebar. Nah, ntar dulu ya saya jelaskan. Kok lama ini? Ya, yang saya ingatkan lagi ya teman-teman, kalian juga bisa ngajak teman-temannya lain. Saya nggak pakai kode referral kok. Kalau kalian mau pakai ya silahkan, nggak juga nggak apa. Saya nggak akan ambisi buat daftar pakai kode referral saya, terserah. Saya juga nggak menyantumkan kode referral di YouTube. Saya cuma memberi edukasi, cuma sharing, berinvestasilah mulai sekarang sebelum kalian late gitu kan. Sebelum kalian nanti udah tua, wah kenapa dulu saya nggak investasi di cryptocurrency ya, kenapa gitu kan. Nanti itu akan menjadi pertanyaan yang berbelit-belit gitu ketika kalian udah tua nanti. Kok nggak ada sinyalnya? Ini maklum ya, di sini sinyalnya agak hilang, muncul hilang, muncul hilang, muncul. Kita kemana dulu ya? Saya udah take profit itu sekitar kemarin kan saya beli di harga 800 ya. Mana sih IOTech? IOTech. Saya udah ada screenshotannya dia. 47. Ini kan udah kemarin nih saya screenshot, mana ya?
Ini teman-temannya. Nah, nih. Saya beli di harga 888 dan saya sudah profit 885 atau setara dengan 190% ya. Jadi saya belinya itu 465.000 dan uang saya sekarang udah 1.350.000 dan saya sudah take profit itu kemarin. Saya di sini kan ini screenshotan yang lalu itu saya udah take profit sekitar 400.000. Jadi modal saya itu saya tarik 400.000 dan saya simpan di situ di IoTech ini karena saya yakin dengan projectnya. Dan saya simpan dan saya tradingkan lagi nih, dan saya beli koin lagi, modal saya ke koinnya lagi. Ketika profit 100 atau berapa persen, saya ambil lagi modalnya, saya simpan profitnya di situ, saya taruh lagi di koin yang berfundamental ataupun micin yang akan explore ke depannya. Seperti itu teman, terus gitu. Jadi kita nggak depo. Sebenarnya malah bagus kalau kalian bisa ada budget depo setiap hari, bukan setiap hari, setiap bulannya, nggak apa-apa. Saya juga kadang kalau ada uang nganggur itu saya depo, kalau enggak ya udah nggak ada, kita pakaikan, kita puter-puter profitnya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekian dari video saya. Semoga teman-teman teredukasi ya tentang bagaimana cara berinvestasi di cryptocurrency, apa itu resikonya ya. Resikonya pasti ada, kalian harus yakin ya dengan apa yang kalian investasikan. Yang pastinya selalu gunakan uang dingin. Udah itu ya. Udah di WA. Are you okay? Aku oke. Oke ya. Sekian dari video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pemula yang mau berinvestasi di cryptocurrency inilah ya. Ini saran saya, kalian bisa cari-cari YouTuber yang lain apa gitu yang terbaik ya. Saya cuma sharing pengalaman saya selama saya berinvestasi di cryptocurrency. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan ya, salam cuan. Pastinya dong.